Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Bonebulango, Ibu Fitria Talamati SPD. Yang saya hormati teman-teman guru, saya hormati juga Wakakur, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Ibu Hansina. Yang saya hormati juga teman-teman guru, Bapak dan Ibu guru yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya menerima undangan dari saya untuk kegiatan saya ini, aksi nyata yang saya akan laksanakan. Kemudian yang saya hormati juga, yang saya sayangi, anak-anak murid yang SMP dan SMA. Dan tak lupa juga saya hormati orang tua murid yang bisa menempatkan waktunya menerima undangan dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam hal ini. Kegiatan yang saya akan buat ini aksi nyata. Saya akan melaksanakan forumnya di sini diskusi. Jadi di sini judulnya aksi nyata saya di modul 3.2. 3.2 ini tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi setiap sekolah itu memiliki aset yang dimiliki oleh setiap sekolah. Jadi asetnya itu adalah modal atau sumber daya yang ada di sekolah, yang nantinya sumber daya itu, aset itu bisa dikembangkan untuk kemajuan mutu atau kompetensi mutu sekolah, dan juga kemajuan proses pembelajaran untuk siswa, untuk murid. Nah, jadi aset itu nantinya bisa dikembangkan atau dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti apa saja yang ada di aset di sekolah ini nanti sama-sama berkolaborasi semua yang ada di forum diskusi ini untuk menyampaikan gagasannya atau tanggapannya dan memberikan masukan-masukan dengan forum diskusi ini. Kemudian jadi di SLB ini yang saya ingin sampaikan bahwa di SLB ini pembelajarannya itu harus berdiferensiasi. Artinya pembelajaran berdiferensiasi itu dia harus pembelajarannya bisa, sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan murid. Ya, jadi sekolah harus bisa menyediakan apa saja kebutuhan murid. Ya, kebutuhan murid itu apa saja?
yaitu sebisa mungkin sekolah itu menyediakan apa ya untuk kebutuhan murid itu sendiri. Dan di pembelajaran berdiferensiasi itu dia harus mengajarkan sesuai dengan kebutuhan murid itu, yaitu minat bakat murid. Jika anak itu atau murid itu menyukai apa, melukis atau menari atau ada yang lain-lain mungkin ya, yang tergantung minat dan bakat siswa. Jadi misalkan murid itu suka menari, jadi sekolah harus menyediakan kemampuannya itu bisa dikembangkan. Jadi dia suka minatnya apa, membuat kue, atau dia minatnya di salon, merias wajah ya. Itu harus memenuhi kebutuhan murid, minat dan bakat murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu harus juga mengetahui, gurunya itu harus mengetahui bagaimana selain minat bakat murid, kemudian profil belajar murid dengan kesiapan murid. Kesiapan belajar murid itu, pembelajaran berdiferensiasi harus sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu dikelompokkan. Yang ini yang cepat, yang ini yang sedang, beda-beda tugasnya. Nah, kemudian insya Allah itu akan selalu dilaksanakan di SLB ini pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dengan profil belajar murid. Jadi profil belajar murid itu gaya belajar murid kan berbeda-beda. Berbeda-beda, ada yang suka audio, ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat dan mendengar, audio visual, dan juga kinestetik. Ada yang suka hanya praktek-praktek, ada yang suka hanya menonton, melihat, ada yang suka mendengar, bisa. Jadi pembelajaran berdiferensi insya Allah itu memenuhi kebutuhan murid semua. Yang tadi itu yang ada minat bakat murid, ada profil belajar murid dengan kesiapan belajar murid. Alhamdulillah di SLB ini sudah lama pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan di model manusia. Ini mungkin kita lupakan ya. Yang terakhir mungkin orang tua juga tidak terlibat ya. Seharusnya harus terlibat juga di model manusia. Ya. Karena kita kan berada di lingkungan SLB, jadi ketika pembelajaran sekolah selesai, ada pembelajaran lanjutan. Ya ini di rumah seperti itu. Contohnya ketika Ibu Dewi membelajarkan terapi di sekolah, secara tidak langsung kita harus melanjutkan di rumah dengan kerjasama dengan orang tua. Seperti itu. Dan kemudian yang modal sosial juga kita harus pakai komunitas orang tua juga. Karena kalau kita tidak tahu orang tua ini ada pekerjaan apa, jadi kita bisa minta saran orang tua bagaimana, apakah kita harus misalnya petani, kita contohkan lagi di persawahan atau apa, itu menjadi salah satu komunitas yang paling bagus itu kalau menurut saya. Mungkin seperti Ibu Tantri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.